Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang desain poster bertemakan Hari Buruh ya. Oke ya, buat teman-teman yang mau belajar nanti download bahannya saya sediakan di komentar ataupun link deskripsi bisa di-download. Oke, karena berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, teman-teman, untuk yang pertama kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan kertas A4 ya, kertas A4 dengan resolusinya 150. Kalau teman-teman mau pakai yang lebih tinggi itu boleh karena nanti hasilnya juga akan lebih jernih ya. Nah, oke, untuk langkah yang pertama teman-teman masukkan dulu palet warna ya yang teman-teman sudah download. Nah, ini kita seret saja seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, ini kita perkecil saja lalu taruh di bagian pojok kiri sini teman-teman. Oke. Jika sudah bisa checklist. Nah, langkah selanjutnya ya teman-teman, ini kan ada rule ya ataupun penggaris nih ya. Nah, kalau teman-teman belum muncul, teman-teman bisa tekan Ctrl R ya untuk memunculkan rule tersebut. Oke. Kalau sudah rule tersebut bisa kita tarik ya. Ini kita zoom ya. Rule-nya pertama kita tarik di angka 4. Terus yang kedua kita tarik di angka 6. Ya, selisih 2 cm teman-teman. Nah, terus untuk rule yang ketiga yaitu di angka 25 ya. Kita scroll dulu ke bagian bawah. Ya, kita tarik lagi dari atas ini ke angka 25. Terus selanjutnya di angka 27. Jadi kita buat selisih dua angka ya, teman-teman. Nah, jika sudah ya, kita masukkan gambar yang pertama dan kedua yaitu gambar ini. Kita drop saja seperti ini ya. Kita blok, kita drop seperti ini, teman-teman. Oke ya, nah gambar yang ini kita seret ke bawah ya, ini untuk yang bagian bawah. Cukup. Nah, yang ini yang sudah seperti hitam putih ini kita taruh yang bagian atas, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, lalu pastikan palet warna ini kita seret ke bagian atas ya, biar terlihat. Jadi palet itu usahakan di atas paling layarnya gitu ya. Nah, jika sudah, kita pergi ataupun kita akan potong dua gambar ini ya, tapi kita potongnya satu persatu menggunakan ya ini yang namanya lasso tool, teman-teman. Ya, lasso tool. Nah, teman-teman pilih gambar mana dulu yang mau dipotong. Misal kita potong dulu gambar yang pertama nih, gambar satu, yaitu yang bawah. Ya. Nah, untuk potongnya ini, nah teman-teman bisa mulai dari yang ini teman-teman ya, yang rule paling bawahnya. Ini ya, bisa mulai dari situ. Ya. Oke, nah ini caranya teman-teman klik tahan ya. Jadi kliknya jangan dilepas, tapi klik ditahan. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini sampai terhubung ke yang paling atas ini. Lalu jangan lepas, tarik ke bawah. Tarik ke samping kiri, ya, sus. Nah, ke atas, sambungin ke yang tadi. Nah, jika sudah, baru teman-teman bisa lepas. Ya, lalu akan muncul garis ini ya, seperti bintik-bintik putus. Teman-teman ke bagian sini ya, ini di masking nih. Nah, sudah nih ya, sudah terpotong. Nah, kita lakukan ke gambar satunya ya, yang ini. Ya, kita klik gambar dua, kita lasso tuh lagi ya teman-teman. Ya, ini dari bawah yang ini ke atas gitu ya. Kita mulai. Oke, nah ini sudah kita ke ataskan. Kita seret. Ya, seperti tadi kita sambungkan. Nah, oke, jika sudah lakukan cara yang sama kita pergi ke maskingnya. Nah, sudah ya. Nah, oke, jika sudah ini rule-nya sudah tidak terpakai. Kita hilangkan saja, caranya tarik ke atas ya. Ya, ini mentokin ke atas buangnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita buat gambar ini hitam putih, teman-teman ya. Kita pergi ke gambar satu, lalu pilih bagian yang ini ya. Ini, teman-teman pilih black and white. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya ya, kita masukkan gambar yang ketiga. Itu yang ini. Ya, kita seret lagi, teman-teman. Seperti tadi. Nah, ini kan kurang besar ya, masih ada sisa, kita perbesar. Sampai menutupi layout ya semuanya. Oke. Nah, selanjutnya opacity-nya kita turunkan, teman-teman, karena kita akan potong juga sesuai motif yang tadi. Opacity-nya kita turunkan sampai terlihat. Nah, ini ya, sampai transparan seperti ini. Jika sudah, kita lakukan cara yang sama ya. Kita potong, teman-teman, ya, dengan ini lagi ya, dengan lasso tool.
Oke, kita set. Nah, ini kita ikutin aja nih, lakukan yang ini. Tuh kan kelihatan tuh. Tuh ya, ke bawah. Seret. Masuk lagi ke sini. Iya, tuh ya. Nah, kita sambungin teman-teman. Serut. Nah, sudah nih. Ya, teman-teman pilih yang maskingnya lagi. Oke, lalu opacity-nya teman-teman naikkan lagi, teman. Nah, tuh ya. Jadi sudah terpotong sesuai bentuk yang kita buat tadi. Nah, setelah teman-teman naikkan opacity-nya, selanjutnya kita akan buat warna orang ini menjadi sedikit kebiruan ya. Nah, pastikan teman-teman itu aktifnya di layer yang orangnya ya, bukan yang maskingnya tadi di orangnya. Pergi ke bagian sini ya, FX ini, pilih color overlay ya. Klik dua kali di bagian warna merah, klik dua kali. Pilih yang birunya ini ya. Kita masking dari sini, klik OK ya. Dan untuk opacity-nya ya, kita buat ke angka 60. Ya, selanjutnya tekan OK. Nah, sudah, palet ini bisa kita hapus karena sudah tidak terpakai. Oke ya. Nah, kita buat teks bertuliskan 1 Mei 2025. Ya, kita blok semuanya, kita ubah fontnya bernama Sil, nah ini ya, Sylvain. Oke. Nah, dan untuk size-nya kita ubah ke angka 20. Nah, ini jaraknya terlalu jauh, kita dekatkan. Kita pergi ke bagian ini, karakter, ya. Nah, ini untuk jaraknya ini, oke, kita ubah ke angka 18. Ya, pilih bagian yang ini ya, untuk rata, kanan kiri. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ini taruh pojok ya, kita buat elips ya, ataupun buat lingkaran. Nah, pastikan lingkarannya di bawah layar 1 Mei. Berarti kita klik ini, kita ke ellipse tool ya, bagian sini. Oke, kita buat bulatan. Sembari tahan shift ya, agar bulatnya sempurna. Ya, oke. Nah, jika sudah, oke ya. Maaf, saya lihat oke ya. Nah, jika sudah ya, kita atur letaknya teman-teman, seperti ini. Ya, lalu teks 1 Mei ini ya, kita klik teks lagi, kita ubah ke warna hitam ternyata. Ya, hitam. Nah, seperti ini ya. Lalu buat teks ini berada di tengah-tengah ellipse tool, teman-teman ya. Klik Ctrl pada keyboard lalu pilih bagian yang tengah ini ellipse ya. Nah, sampai muncul nih ya, bintik-bintik seperti ini. Nih. Oke, ya aktif di bagian layar 1 Mei, pilih bagian yang ini lalu ini. Sudah ya, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Oke. Nah, kita geserkan layar 1 Mei dan lingkaran ini ya, biar sedikit ke kanan ya. Kita blok semuanya seperti ini. Kita geser ke kanan. Nah, jika sudah, ellipse 1 Mei ini kita buat shadow, teman-teman. Ya, kita buat shadow, pergi ke bagian FX, pilih drop shadow. Ya. Nah, pastikan di sini warnanya hitam. Oke. Opacity-nya 75 ya, yang distance-nya teman-teman nolkan. Oke. Yang spread 20. Nah, untuk size ini 40. Tekan OK. Sudah, kita buat teks lagi, teman-teman. Yaitu bertuliskan hari buruh. Ya, kita blok. Oke. Ubah warnanya menjadi putih. Ya. Lalu size-nya kita ubah ke angka 165. Ya, dan untuk fontnya di sini saya gunakan font Mistral. Oke, nah ini kan terlalu mepet ya. Kita pergi ke bagian karakter lagi, ya. Lalu untuk jaraknya, oke, untuk jaraknya ini teman-teman ubah ke 140. Nah, sudah ya, buat rata kiri seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tekan Ctrl A ya untuk mensenterkan hari buruh ini ya teksnya. Pilih bagian yang ini. Oke, lalu yang ini. Nah, sudah. Teman-teman bisa tekan Ctrl D. Oke, teman-teman. Nah, lalu buat hari buruh ini glowing. Caranya pergi ke bagian FX, pergi ke drop shadow ya. Pastikan warna ini ubah jadi putih.
Lalu multiply ini kita ubah ke mode normal, ya. Distance ini 0, ya. Ini split 0, size-nya 20. Nah, sudah. Kita klik OK lagi. Kita buat teks selamat. Kita blok semuanya, ya. Kita perkecil, ya, menjadi ukuran 48, ya. Dan fontnya, oke, kita gunakan papyrus. Nah, sudah ya, kita seret ya. Lalu kita buat teks ya. Teks yang terakhir, teman-teman. Nah, ini ya, filenya di teks ini teman-teman buka ya, lalu copy aja ini. Type tool lagi ya, horizontal type tool. Kita klik, teman-teman paste di sini. Ya, blok semuanya, Ctrl A. Oke. Lalu untuk jaraknya teman-teman pilih yang auto. Nah, sudah ya. Dan untuk size-nya teman-teman ubah ke 18. Nah, lalu untuk fontnya kita gunakan font Lithos Pro. Nah, sudah, kita buat ini ya, rata tengah. Oke, checklist, tekan Ctrl A, ya, pilih bagian, ya, klik dulu Move Tool, pilih bagian ini. Ya, biar dia berada di tengah-tengah layar. Oke ya, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kita geser sedikit ke atas, teman-teman. Oke, kita selanjutnya buat ini ya, rounded rectangle tool. Kita buat shape ya. Nah, sudah. Fill-nya teman-teman hilangkan ya, pilih yang ini. Lalu struknya pilih yang warna putih, size-nya 3 dan pastikan di sini yang inner. Ya. Nah, teman-teman bisa tekan Ctrl A lalu pilih bagian yang ini. Nah, pastikan teks solidaritas ini berada di tengah-tengah kotak yang tadi. Ya, teman-teman pilih rounded-nya, klik Ctrl ya, klik bagian rounded tapi yang tengahnya sini. Nah, muncullah ya garis titik-titik ini, teman-teman. Oke, pilih bagian teksnya, mari kita reakan. Teman-teman pilih yang ini. Nah, biar dia rata tengah, ya, berada di tengah-tengah kotak. Oke, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Teman-teman pergi ke teks hari buruh, ya. Teman-teman copy, caranya tekan Ctrl J. Nah, ini udah ke copy tuh, ya. Teman-teman pergi ke bagian teks, ya, horizontal type tool, ya, klik 2 kali karena ini udah ke copy ya. Nah, di sini nih hari buruh. Pilih Ctrl A, teman-teman pilih yang ini ya, tanda ataupun icon ini. Nah, itu sudah ya. Nah, kita seret pakai Move Tool. Nah, ini kan terlalu besar, ya kan? Nah, kita perkecil ya di angka 60. Nah, kita atur posisinya di sini. Oh, ya, ini kita naikkan dulu ya ke atas biar dia bisa auto select. Nah, di sini ya. Lalu kita copy lagi ya, kita taruh di bawahnya, Ctrl J lagi. Itu sudah ke copy, kita seret. Ya, tekan Ctrl T, klik kanan, pilih flip horizontal, klik kanan lagi, pilih flip vertikal. Nah, sudah ya. Nah, oke, ini hampir selesai. Kita terakhir ya, pergi ke bagian ini, rectangular marquee tool. Nah, ini ya. Oke, kita buat kotak, teman-teman, seperti ini. Klik, tahan. Nah, sudah. Pastikan aktif yang bagian ini ya. Nih, yang ini nih, ya. Nah, kita ke bagian sampingnya. Kita buat seperti tadi. Pastikan aktifnya di sini ya. Oke, sudah. Teman-teman aktif di bagian rounded rectangle one, ya. Tekan Ctrl Shift I. Oke, ya. Ctrl Shift I untuk mengaktifkan fungsi inverse. Ya, teman-teman lalu pilih yang ini maskingnya. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, ini saja tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.